Jadi di video kali ini gue bakal buat sebuah komparasi yang ya nggak ngotak banget lah ya. Anggaplah ini iPhone 12 mini, 12 biasa, 12 Pro dengan bentukan poni seperti ini ya, lu ngeluarin duit 15 juta, 14 juta, 16 juta sampai 20 juta lebih. Lu bakal dapat handphone khususnya iPhone terbaru seri 12 dengan poni-ponian yang kayak gini lah ya. Dan poninya ini nggak melebar, nggak mengecil, nggak membesar, sama aja gitu. Dimiringin ya begitu juga, ditegakin ya poninya begitu juga, mengganggu dan memotong sebagian, dimiringin ke sebelah juga sama wae. Jadi ini poni kalau buat nonton video atau buat ngeliat-ngeliat foto ya kan, itu kayak mengganggu sekali cuy. Sumpah deh, ini bagi gue ya, nggak tahu buat lo ngerasa atau enggak. Tapi buat gue secara personal, apalagi buat nonton video, ini banyak banget yang ke crop ya. Nih apa ya, gue ngomongnya dari mana ya? Coba lu tonton deh sampai habis. Nanti lu bakal tahu betapa nggak enaknya nonton pakai HP poni. Nah ini dia teman gay baru, maksud gue teman baru kita. Jadi gue bakal ngajak lu buat sedikit berbincang-bincang ria mengenai handphone yang satu ini, Aquos Crystal. Dan by the way, ini handphone udah lama banget men, udah lama banget cuy. Sebelum ada peperangan perponi-ponian, ini handphone menurut gue dulu banget gue sudah mengawasi ini HP, dan menurut gue unik gitu. Dari segi desainnya tuh unik, dan udah banyak juga yang ngebuat videonya di Indo. Jadi gue nggak panjang lebar mengenai spesifikasinya, tapi gue pengen ungkapin unek-unek yang gue rasain di handphone ini. Gila, untuk dimensi layarnya ini emang nggak ngotak, beda dari HP lain. Jadi menurut gue, nih lo bisa lihat di bagian atasnya, yang paling gue suka di bagian atas cuy. Jadi kalau lu bisa lihat di bagian atas nih, parah banget. Ini bakal goks banget, bakal nyaman banget lah ya lu buat nonton video ya kan. Apalagi kayak gue zaman SMP SMA punya kebiasaan ya kan, kalau lagi belajar itu suka cari di pojokan buat nonton bokep tuh, enak banget cuy. Sumpah pakai HP ini tuh dijamin the best banget. Jadi menurut gue, kalau seandainya lu nyari handphone yang benar-benar enak buat nonton video, ini adalah salah satu pilihan yang tepat menurut gue. Apalagi handphone udah murah banget. Jauh banget dari kata harga 100 juta lagi. Jauh banget dari kata harga 1 juta. Jauh. Jadi lu punya budget 1 juta, lu beli HP ini, sisanya masih bisa nyewa. Maksud gue sisanya masih bisa beli sesuatu yang lebih bermanfaat lagi lah buat hidup lo. Jadi menurut gue, ya ini the best banget lah buat lu yang pengen menikmati nonton video cukup nyaman digenggam dengan satu tangan. Kenapa gue bilang digenggam dengan satu tangan ini nyaman? Karena pertama, nggak terlalu tebal. Lu bisa lihat sendiri ketebalan dari handphone ini, Aquos Crystal ini, yang gue punya 305SH. Ini gue ngejelasin ini gimana ya? Tebal, tipis sih enggak, tapi nggak terlalu tebal banget cuy. Jadi ini berpengaruh banget terhadap rasa lu menggenggam handphone ini. Karena kalau terlalu tipis nggak enak, terlalu tebal nggak enak. Dia cocok lah ya digenggam dengan satu tangan. Dan yang paling surprise-nya lagi, handphone ini nggak berat. Gue mikirnya handphone ini berat dengan ala-ala layar seperti ini, dan banyak banget yang melekat di belakang LCD-nya biar nggak gampang retak dan lain-lain. Ternyata handphone ini ringan banget, ringan parah. Bahkan kalau lu gunain dengan satu tangan, handphone ini sangat nyaman menurut gue. Tapi butuh adaptasi di bagian keyboardnya karena penempatannya rada-rada gimana gitu, beda banget sama HP zaman now. Ya wajar ya, namanya juga nih HP zaman dulu banget kan. Jadi menurut gue dari segi layar ini the best. Tapi apakah segi lain ini ada poin-poin the best ya? No. Gue tidak menemukan sama sekali poin the bestnya, poin-poin yang menonjol ya. Di samping layarnya yang bentukan seperti ini. Tapi kalau gue bandingin dengan layar poni, ini kayak macam suram kali ya. Awak nih ngelihatnya kayak macam suram kali, dan ada poni-poninya nih, rasanya pengen ditebas ini poni ya kan, tapi nggak sanggup gue buat tebas poninya kan, karena gue bukan yang punya saham Apple. Dan kalau kita perhatikan, yang gue suka dari Aquos Crystal ini, kalau iPhone cembung melengkung gitu lah ya. Kalau ini tajam ya kan, sikunya tajam banget ya kan. Jadi menurut gue kalau lo nonton video, nggak ada sih video yang cembung cekung lekukannya, nggak, lekukan sudutnya itu tumpul seperti layar Apple. Dan menurut gue ini nilai plus banget buat aku Crystal, karena lu bakal nonton video tuh nggak ada tuh kata-kata kayak di crop sana sini ya kan.
di crop bagian sudut-sudutnya itu udah nggak ada lagi. Lu bayangin ya kalau full size nonton video di crop sudut-sudutnya sama ada poni-ponian, gila sih menurut gue, ngeganggu banget itu. Nah, ngomongin sedikit soal kamera. Kamera sebenarnya nggak ada yang spesial kayak yang gue bilang tadi di awal sebelumnya, maksud gue kayak kamera terus kayak poin-poin kayak speaker dan lain-lain itu semua standar, semuanya nggak ada yang bisa gue banggokan. Semuanya biasa aja. Dan kalau ngomongin soal kamera, sebenarnya kamera biasa, tapi gue pengen jepret dan jepret lagi cuy, karena layarnya tuh kayak hidup banget. Itu aja sih feel gue waktu di menu kamera. Selebihnya buat hasilnya biasa aja. Dan menu-menu settingnya biasa aja, tergolong tua, tergolong jadul. Dan mungkin kalau lu penikmat handphone zaman sekarang banget, interface yang ada di Aquos ini sangat sekali butuh adaptasi. Kemungkinan ya adaptasi lu sekitar 1 harian full kalau lu gunain total. Tapi kalau lu jarang pakai ini handphone, lu bakal gagok-gagok gimana gitu. Apalagi kayak temen lu punya handphone ini dan lu pengen nyoba make, itu lu harus sedikit adaptasi banget karena ya semua pengaturannya, interface-nya dan lain-lainnya ini beda banget. Nah, kalau nonton video gimana nih? Ini poin-poin paling plusnya banget. Ini lu bisa lihat sendiri, gue lagi ngasih nunjuk kebiasaan gue kalau nonton video tuh pakai handphone tuh kayak gimana sih posisi tangan gue. Nah, gue tuh ngegenggam mau iPhone kayak mau Android kayak apapun itu, intinya HP bukan tablet. Gue tuh megang selalu seperti ini dan biasanya tuh di bagian yang lagi gue tunjuk ini ada poni ya kan. Nah, kalau ini enggak cuy. Jadi kayak enak aja gitu, apalagi satu tangan. Ini ringan parah HP-nya ringan parah. Jadi menurut gue enak lah ya dipakai dengan satu tangan gini, nggak pegel gue. Dan gue pengen kasih denger ke lu hasil suara speaker dari HP ini kayak gimana sih. Overall menurut gue HP ini benar-benar nyaman banget, memanjakan gue banget buat nonton video di YouTube. By the way, ya kalau lu pengen nyoba ikut-ikutan kayak gue beli handphone ini, karena gue beli handphone ini bukan hanya buat konten, melainkan buat handphone buat nonton-nonton video aja bagi gue, dan gue nggak install WhatsApp dan lain-lain karena ini udah nggak sanggup cuy, HP ini seriusan banget gue. Jadi gue nggak ngerekomendasiin handphone ini buat dipakai harian, melainkan ini buat handphone cadangan atau handphone multimedia lu aja, handphone gadget buat entertain lu aja lah ya. Karena layar ini enak banget, masih enak banget buat dipakai dan nyaman banget di mata. Apalagi harganya udah murah banget. Iya, di bawah 1 juta.